murtad, berpaling dari Islam. Hukum poligami dalam syariat Islam, serta keajaiban penciptaan otak manusia. Dan pemirsa, inilah Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7, Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia. Pagi ini kembali hadir dengan informasi pertama tentang murtad berpaling dari Islam. Murtad adalah keluarnya seorang muslim dari Islam dan kembali kepada kekafirannya. Murtad dapat berupa perkataan seorang muslim menjadi kafir secara terang-terangan ataupun perbuatan yang membawanya kepada kekafiran. Bila seseorang yang pernah beriman, kemudian ia mendustakan firman Allah SWT dengan tidak lagi melaksanakan segala perintah dan larangannya, sehingga menyebabkan ia kembali pada kekafiran, maka ia pun bisa disebut murtad. Seorang muslim dikatakan murtad bila dilakukan atas kesadaran dan kehendaknya. Bila ada paksaan namun hatinya tetap dalam keimanan kepada Allah, maka tidak termasuk kategori murtad. Dalam surat An-Nahl ayat 106, Allah SWT berfirman, barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah. Kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, maka ia tidak berdosa. Akan tetapi, orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. Adapun rasa was-was yang ada di dalam hati, maka itu tidak mempengaruhi keimanan seseorang selama dia berusaha untuk mengusirnya. Seperti yang dirasakan oleh para sahabat dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi SAW pernah ditanya mengenai perasaan was-was, maka beliau menjawab, itu adalah tanda keimanan yang murni dan benar. Ketika masyarakat dalam suatu kaum telah murtad dan berpaling dari Tuhannya, maka Allah SWT telah menjanjikan kelak akan datang suatu kaum yang mencintai dan dicintai Allah, yang bersikap keras terhadap orang kafir dan selalu berjihad di jalan Allah. Kebodohan menjadi penyebab utama adanya gelombang pemurtatan karena mereka tidak dibentengi dengan ilmu. Oleh karena itu, salah satu cara yang efektif untuk mengantisipasi pemurtatan adalah dengan menyebarkan akidah dan ilmu yang benar di masyarakat. Hukum Islam sangatlah keras terhadap orang-orang yang murtad. Bahkan Rasulullah pernah bersabda berkaitan dengan persoalan murtad. Siapa yang menukar agama, maka bunuhlah dia. Ada 3 tahapan dari hukuman hudud atau hukuman kejahatan yang telah ditetapkan dalam syariat terhadap seorang murtad. Yang pertama, hukuman bagi orang yang murtad bila ia tidak menzahirkan atau tidak mengumumkannya kepada khalayak ramai dan merahasiakan bagi dirinya sendiri, maka tidak mendapat hukuman hudud. Namun, ia akan mendapat hukuman dari Allah SWT di akhirat kelak. Dalam surat Al-Baqarah ayat 217, Allah SWT berfirman, barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Hudud kedua adalah bila orang murtad tersebut mengumumkan kemurtadannya secara umum dan terbuka, sehingga memungkinkan membawa pengaruh buruk kepada lingkungan muslim di sekitarnya, maka hukuman hudud dapat dilakukan. Dalam keputusan hudud itu dilakukan melalui proses pengadilan yang berlaku. Hudud ketiga adalah apabila seorang murtad masuk kepada kekafiran dan memerangi Islam secara terang-terangan, maka hukuman bagi dia langsung berlaku tanpa harus melalui proses pengadilan. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa tidak halal darah seorang muslim yang telah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku adalah utusan Allah, kecuali dari 3 orang berikut ini. Seseorang yang murtad dari Islam dan meninggalkan jamaah, orang yang telah menikah tapi berzina, dan seseorang yang membunuh orang lain. Orang yang murtad jika telah dijatuhi hukuman mati, maka ia tidak dimandikan dan disolatkan, serta tidak dikuburkan di kuburan orang-orang Islam. Dan ia juga tidak mewarisi dan tidak diwarisi. Orang murtad harus diberi waktu untuk bertaubat,
karena orang murtad kadang ada keraguan yang ada pada dirinya mengenai Islam, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu. Jika diberi waktu untuk taubat dan dia tidak juga bertaubat, maka berlaku hukuman kepadanya. Hukuman diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Namun di negara yang tidak menerapkan syariat Islam, hukuman seperti ini sulit dilaksanakan. Pemirsa Hasanah, jangan kemana-mana, karena selanjutnya akan kami hadirkan informasi tentang hukum poligami. Tetap bersama Hasanah, Ensiklopedia Islam Dunia akan segera kembali. Pada dasarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima setiap hambanya yang bertaubat dengan sungguh-sungguh. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Anfal ayat 38. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu, dan jika mereka kembali lagi, sesungguhnya akan berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu. Sementara bagi orang yang murtad dan tetap pada kekafiran, Allah tidak akan menerima taubatnya yang datang terlambat. Bila orang-orang yang sebelumnya telah beriman, kemudian ia kafir, kemudian kembali beriman lagi, namun kemudian ia berubah kafir lagi, bahkan semakin bertambah kekafirannya, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka dan tidak pula menunjuki orang-orang yang murtad tersebut kepada jalan yang lurus. Taubat mereka tidak akan diterima bila mereka bertaubat dalam keadaan sakratul maut. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 18. Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya bertaubat sekarang. Dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu, Allah telah sediakan siksa yang pedih. Nauzubillah min zalik. Semoga kita sebagai umat muslim tidak terjerumus ke dalam kemurtadan. Pemirsa, kita ikuti informasi berikutnya dalam Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia. Anda kembali lagi menikmati Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia. Di bagian kedua, kami akan tawarkan informasi hukum poligami. Persoalan poligami bukan hanya eksis pada masa Islam, ia telah ada sejak sebelum datangnya Islam dan telah dipraktekkan oleh bangsa-bangsa terdahulu seperti bangsa Yunani, Cina, India, Babilonia, Mesir, dan bangsa lain yang mempunyai peradaban tinggi dalam sejarah dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Sang Maha Pencipta. Allah menciptakan manusia sesuai dengan fitrahnya. Semua sudah diatur oleh Allah. Apa yang diciptakan Allah untuk manusia pastinya selalu relevan dengan kehidupan manusia. Allah Maha mengetahui segala sesuatu, termasuk sikap, sifat, dan kecenderungan manusia dengan segala tabiatnya, baik dia jenis laki-laki maupun wanita, baik secara individu maupun sosial. Di antara beberapa hukum yang mendapat perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kaitannya dengan manusia adalah hukum poligami. Islam telah membolehkan kepada seorang lelaki untuk beristri lebih dari satu orang. Hanya saja Islam membatasi jumlahnya, yakni 4 orang istri. Hal ini didasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 3. Nikahilah wanita-wanita lain yang kalian senangi masing-masing 2, 3, atau 4. Kemudian jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil, kawinilah seorang saja. Atau kawinilah budak-budak yang kalian miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat pada tindakan tidak berbuat aniaya. Ayat di atas diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada tahun ke-8 Hijriah. Sebelumnya sudah menjadi hal biasa jika seorang pria Arab mempunyai istri banyak tanpa ada batasan. Dengan diturunkannya ayat ini, seorang muslim dibatasi hanya boleh beristri maksimal 4 orang saja, tidak boleh lebih dari itu. Jika seorang pria khawatir untuk tidak dapat berlaku adil dengan beristri lebih dari 1, Islam menganjurkan untuk menikah hanya dengan seorang wanita saja, sekaligus meninggalkan upaya untuk menghimpun lebih dari seorang wanita. Jika ia lebih suka memilih seorang wanita, itu adalah pilihan yang paling dekat untuk tidak berlaku aniaya. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggariskan bahwasannya manusia tidak akan dapat berlaku adil.
apalagi bagi pria beristri lebih dari satu. Ketentuan Allah telah digariskan bahwa laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu agar tidak hanya cenderung dekat pada satu istri saja yang dicintainya. Allah telah memerintahkan agar mereka juga tidak lalai kepada istri-istri lainnya. Yang dimaksud dengan adil adalah kemampuan seimbang dalam pemenuhan segi materi dan segala sesuatu yang berhubungan dengan muamalah kepada istri. Sementara berbuat adil dalam mencintai istri-istri adalah suatu hal di luar kemampuan. Oleh sebab itu, ada sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah membagi giliran di antara para istrinya secara adil, lalu mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa. Ya Allah, inilah pembagian giliran yang mampu aku penuhi, dan janganlah Engkau mencela apa yang tidak mampu aku lakukan. Hukum poligami hingga 4 istri adalah mubah. Mubahnya hukum poligami harus dengan syarat dapat berbuat adil terhadap para istri. Jika tidak yakin bahwa dirinya tidak dapat berbuat adil, maka tidak boleh kawin poligami. Namun demikian, bila orang tersebut melangsungkan perkawinannya, maka akad nikahnya tetap sah. Poligami menurut hukum Islam sebenarnya dimaksudkan untuk melindungi janda-janda miskin dan anak yatim. Dengan memberikan izin untuk praktek poligami, Islam berharap agar kehidupan janda-janda miskin dan anak-anak yatim tersebut bisa lebih baik. Selain itu, dengan dinikahi secara sah, keberadaan janda-janda miskin dan anak yatim tersebut bisa terhindar dari fitnah. Kesemuanya itu dimaksudkan untuk melindungi janda tersebut secara lahir maupun batin, bukan sekedar untuk melampiaskan nafsu dan kesenangan. Ironisnya, praktek poligami yang dimaksudkan untuk melindungi janda ini ada kalanya malah melahirkan janda-janda baru. Niat mulia poligami ini jadi kehilangan makna ketika pada akhirnya anak kandung terluka dan istri pertama tersakiti serta lebih memilih menjadi janda. Jangan sampai ketika seorang laki-laki berpoligami, kemudian timbul rasa dengki dan permusuhan di antara para istrinya. Perasaan ini biasanya timbul karena suami lebih mencintai satu istri daripada istri yang lain, atau karena kurang adanya keadilan. Perasaan di atas juga biasanya terwarisi hingga kepada anak-anaknya dari masing-masing istri, sehingga rasa persaudaraan tidak ada lagi, dan bisa menyebabkan anak-anak mengalami trauma keluarga berkepanjangan. Oleh karena itu, perlu diingat sekali lagi, bila tidak mampu berlaku adil, cukuplah satu pilihannya. Dan sebelum berniat poligami, harusnya dia membaca kembali surat An-Nisa ayat 3 dan 129. Semoga kita menjadi orang-orang yang beriman dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah pemirsa, selanjutnya kita resapi kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan otak manusia. Berikut informasinya. Otak adalah salah satu organ yang paling menakjubkan di dalam tubuh manusia karena otaklah yang mengendalikan sistem saraf pusat agar semua bagian tubuh bisa bekerja secara normal. Otak manusia sangatlah kompleks. Ia terdiri dari sekitar 100 miliar saraf atau neuron. Ada begitu banyak hal terjadi di dalam otak dengan berbagai bidang yang berbeda. Karenanya otak termasuk salah satu organ vital dalam kehidupan manusia. Tiap sel otak memiliki ratusan dan ribuan cabang atau tentakel. Tentakel ini mirip sekali dengan tentakel gurita, namun berukuran mikro alias sangat kecil sekali. Masing-masing tentakel ini berisi jamur atau spina dendrit yang mengandung ribuan zat kimia. Inilah yang membawa pesan di antara sel otak, termasuk semua informasi dalam setiap pikiran, setiap pengalaman belajar, dan setiap daya ingat yang dimiliki. Ketika kita berpikir, semua gelombang elektromagnetis bergerak turun ke cabang sel otak, memicu zat kimia di dalam salah satu jamur yang kemudian dengan cepat menyebar untuk memicu zat kimia di dalam spina dendrit lainnya. Hal ini kemudian memicu respon elektromagnetis dari sel otak sebelahnya. Proses ini berjalan terus sehingga membentuk jejak setapak yang menyerupai jalan setapak berliku-liku di dalam hutan besar. Dan jika mampu dilihat secara kasat mata, kecepatan gerak zat kimia ini akan tampak seperti air terjun Niagara. Dengan begitu banyaknya kemungkinan tentang otak manusia, tidak seorang pun yang masih hidup yang pernah mendekati penggunaan otak secara maksimal. Bahkan ada yang beranggapan rata-rata manusia hanya menggunakan 3% kapasitas otaknya dan orang yang jenius mampu menggunakan 4% saja. Otak manusia terbagi menjadi beberapa bagian.
Pertama adalah batang otak yang berperan mengendalikan fungsi-fungsi penyangga kehidupan dasar, seperti pernapasan dan laju denyut jantung, mengontrol tingkat kesiagaan, menyiagakan terhadap informasi sensorik yang masuk, termasuk mengendalikan suhu tubuh dan mengendalikan proses pencernaan. Cerebellum atau otak kecil berfungsi mengendalikan gerakan tubuh dalam ruang dan menyimpan ingatan untuk respon-respon dasar yang dipelajari. Kemudian ada sistem limbik atau otak tengah yang posisinya sedikit lebih ke depan dan terdiri atas talamus dan ganglia basal. Sistem limbik penting bagi pembelajaran dan ingatan jangka pendek, tetapi juga menjaga hemostatis atau pengatur keseimbangan di dalam tubuh. Dalam sistem limbik terdapat hipotalamus atau bagian dari otak yang terdiri dari sejumlah nukleus dengan berbagai fungsi yang sangat peka terhadap steroid dan glukokortikoid, glukosa, dan suhu. Hipotalamus meskipun kecil dan beratnya hanya 4 gram, namun mampu mengatur hormon, hasrat seksual, serta emosi. Selain itu, hipotalamus juga mampu mengatur waktu makan dan minum, suhu tubuh, keseimbangan kimiawi, hingga waktunya tidur dan bangun, dan sekaligus mengatur kelenjar utama dari otak, yaitu kelenjar pituitari. Hipotalamus adalah bagian otak yang memutuskan mana yang perlu mendapat perhatian dan mana yang tidak. Lalu ada otak bagian depan yaitu cerebrum, atau yang sering disebut otak kiri dan kanan. Otak kiri berfungsi untuk mengerjakan tugas-tugas analitik seperti bahasa verbal, matematika, logika, angka, urutan, penilaian, dan analisis. Sedangkan otak kanan berhubungan dengan aktivitas imajinasi, intuisi, emosi, dan kreativitas. Pada waktu kecil, dalam otak kita terjadi semacam ledakan. Saat itu setiap sel otak yang jumlahnya berjuta-juta mengeluarkan sejumlah serat yang sangat halus dan kecil ke segala arah, mencari dan membuat sambungan dengan ribuan sampai puluhan ribu sel otak lainnya. Ini yang dinamakan interkoneksi. Proses ini kemudian berlanjut seterusnya seumur hidup. Pada saat lahir, jumlah sel otak kita tidak akan bertambah lagi. Selanjutnya yang akan bertambah hanyalah jumlah interkoneksi ini. Fakta pentingnya adalah yang menentukan kecerdasan seseorang bukan jumlah sel otaknya. Sel otak kita sudah memiliki kapasitas yang jauh lebih dari sekedar jenius. Tapi tingkat kecerdasan seseorang tergantung pada jumlah interkoneksi sel otaknya. Jumlah interkoneksi ini sebagian besar ditentukan oleh mutu yang sangat baik dari makanan otak yang terdiri dari oksigen, nutrisi, dan informasi. Islam adalah agama merangsang otak kanan manusia menjadi berfungsi. Ketika kita mencoba memahami bagaimana pergantian malam dan siang terjadi, seperti dijelaskan dalam Al-Quran, tentu diperlukan daya imajinasi untuk bisa merasakan kebesaran Allah dalam menciptakan alam semesta. Seperti yang difirmankan Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 190 hingga 191. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Tanpa bantuan imajinasi dan fungsi otak kanan, kita tidak sanggup melihat dan merasakan langsung tanda-tanda yang dimaksud, dan bahkan tidak sanggup memikirkan penciptaan langit dan bumi. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah mengatakan, "Sembahlah Tuhanmu seakan-akan engkau melihatnya, dan apabila kamu tidak sanggup melihatnya, maka yakinlah bahwa Allah melihat kamu." Sangat jelas dalam hadis ini, perintah untuk seolah-olah melihat Allah dalam sholat adalah pekerjaan imajinasi atau kemampuan untuk membayangkan. Seperti kita ketahui, sepertiga dari ayat-ayat suci Al-Quran adalah bercerita tentang kisah zaman dahulu dan banyak menggunakan kata perumpamaan, yang tentunya membutuhkan daya imajinasi yang kuat. Dan disinilah Allah SWT menganugerahkan kemampuan otak kanan pada manusia. Gambaran otak manusia bagian depan atau cerebrum disebut Allah SWT dalam Al-Quran dengan kata nasyiyah yang berarti ubun-ubun. Memang tugas bagian otak yang ada di ubun-ubun manusia adalah mengarahkan perilaku seseorang. Kalau orang mau berbohong, maka keputusan diambil di frontal lobe yang bertepatan dengan dahi dan ubun-ubunnya. Frontal lobe merupakan penanggung jawab atas pertimbangan-pertimbangan tertinggi dan pengarah perilaku manusia. Jika seseorang berbuat aniaya dan dia termasuk orang yang berdusta dan durhaka, maka Allah mengancamnya dalam surat Al-A'la ayat 15 hingga 16. Ketahuilah,
Sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun orang yang berdusta lagi durhaka. Untuk itu, kita wajib bersyukur atas keistimewaan otak yang dianugerahkan kepada kita. Dan kita harus mengisinya dengan akidah dan tauhid serta jalan yang lurus yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah pemirsa, sungguh begitu besar dan tiada putusnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, seperti menciptakan otak yang demikian sempurna. Tinggal bagaimana kita mensyukuri dan menjaga karunia ini. Informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam Hasanah pagi ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.